Halo Besti, selamat siang. Semoga kalian tetap baik-baik saja ya, dan semoga kalian terhibur dengan adanya channel ini. Bab 12. James mengantar Laura ke mall di tengah kota dengan mobil Fortuner putihnya. Mereka berbincang-bincang santai. Jadi Senin rencana berangkat ke airport jam berapa sayang? Tanya James sambil menyetir. Penerbangan jam 18.00. Aku bisa berangkat sendiri ke airport James, tidak usah repot mengantar. Kamu ada praktikum nggak Senin? Ujar Laura seraya menanyakan jadwal kesibukan James di hari Senin. Senin besok aku free, nggak ada praktikum ataupun asistensi, hanya kuliah 2 kelas, jangan khawatir. Aku akan jemput ke apartemenmu jam 4 sore, kilah James menolak ide Laura untuk berangkat ke airport sendiri. Baiklah, jawab Laura singkat. Laura heran kenapa belakangan dia selalu harus mengalah dengan keinginan James dengan rela atau terpaksa. Anak muda satu ini memang jauh lebih muda dibanding Laura, tapi keras kepala dan bosinya melebihi papanya sendiri. Laura jadi teringat sudah beberapa minggu terakhir dia tidak berkunjung ke rumah orang tuanya. Dia berharap mereka tidak berpikir yang macam-macam, toh Laura masih mengirim pesan WA pada papa mamanya dan juga si tengil Desi adiknya yang masih kuliah di Aussie. Lagi mikir apa Haniku? Tanya James lagi memperhatikan Laura yang tenggelam dalam pikirannya sendiri. Hanya ingat kalau sudah beberapa minggu belakangan aku tidak pulang ke rumah orang tuaku, jawab Laura jujur. Pulanglah kapan gitu, abis dari Thailand aja nanti kuantar pulang ke rumah ortu kamu ya. Balas James santai. Laura yang tidak santai mendengar perkataan James. Aku bisa pulang sendiri kok, gak perlu repot nganterin aku James. Tapi aku mau kenalan sama keluargamu juga say, protes James mencebik. Laura merasa pusing dan memijat keningnya. Bocah satu ini hobi banget ngeyel. Baiklah. Nanti kuatur jadwal buat berkunjung ke rumah ortuku, jawab Laura mengalah. James pun tersenyum lebar puas mendengar jawaban Laura. Dia tipe pria yang tidak bisa menerima kata tidak. Didikan papinya sejak bayi ada tak harus mendapat apa yang diinginkan, pantang menyerah dan tidak boleh gagal. Hanya dengan Laura dia berkompromi beberapa hal-hal kecil, itu pun sudah membuatnya agak kehilangan kesabaran. Gadis ini benar-benar mengikis egonya yang setinggi gunung Fuji. Mereka pun sampai di mall dan James mencari parkiran mobil yang kosong. Weekend selalu ramai pengunjung mall. Setelah itu mereka pun turun dari mobil, James menggandeng tangan Laura memasuki pintu masuk mall. Mau kemana dulu sayang? Tanya James. Kayaknya mau ke supermarket aja geh, mau bel keputunan sehari-hari yang habis di apartemenku, jawab Laura seraya berjalan menuju ke pusat perbelanjaan Carrefour. James mengikuti kemana Laura melangkah. Tapi dia punya agenda juga nanti dan itu harus dituruti oleh Laura. James mengambil troli belanja dan mendorongnya di sebelah Laura. Mereka pun menyusuri lorong di antara rak-rak barang yang menumpuk. Laura mengambil sabun cair refill, pasta gigi, sampo, body lotion dan barang kebutuhan dapur juga. Dia ingin membeli sosis, nugget, beras, beberapa jenis sayuran segar dan buah-buahan juga. James masih mendorong troli yang mulai penuh itu dengan santai. Dia tidak pernah berbelanja kebutuhan bulanan dalam satu waktu jadi dia pun agak terkejut dengan belanjaan Laura yang bejibun. Udah semua James. Kita ke kasir ya, yang di sana sepertinya tidak terlalu panjang antreannya, ujar Laura sambil berjalan di samping James. Kamu bukannya mau ke Thailand, kenapa beli sayur dan buah sih? Derajat tanya James heran. Gak apa-apa kan masih 3 hari lagi berangkatnya. Abislah itu sayur dan buah, jawab Laura sambil tersenyum pada James. James pun tersenyum juga pada Laura. Apapun yang penting Laura senang batinnya. Sampailah giliran mereka di kasir. Kasir mulai melakukan scan barcode barang-barang belanjaan hingga selesai semua. Cash atau pakai kartu mas? Tanya Mbak Kasim ya pada James. James mengeluarkan kartu debit dari dompetnya.
Aku bayar sendiri James, seru Laura mencegah James membayar belanjaannya. James mengacuhkan protes Laura dan tetap menyerahkan kartu debitnya untuk membayar barang belanjaan Laura. "Makasih Mbak," ujar James sambil menerima kembali kartu debit dan struk belanja yang panjang itu. "Ayo, sayang, mau kemana lagi?" tanya James sambil mendorong troli yang berisi beberapa plastik belanja yang penuh barang. "Mungkin lebih baik taruh barang belanjaannya di mobil dulu biar tidak repot," saran Laura pada James. James pun meminta Laura menunggu di area duduk di mall dan dia membawa troli ke parkiran mobil. James berjalan dengan santai ke arah Laura duduk menunggunya di bangku depan toko pakaian khusus pria. James lalu duduk di sebelah Laura dan merangkul bahunya. "Sudah lapar apa belum sayang?" tanyanya. Laura pun menjawab, "Udah lapar, cari makan dulu yuk." "Kamu pengin makan apa beb?" "Makan barbecue grill sama suki mau," usul James. Kemudian Laura pun mengangguk-anggukkan kepalanya tanda setuju. Mereka pun berjalan ke lantai atas sambil bergandengan tangan seperti pasangan yang sedang berpacaran. James meminta private room untuk mereka berdua. Gerai itu memang menyediakan private room secara eksklusif, tentunya dengan harga premium berbeda dengan meja yang di area reguler. "Kenapa tidak duduk di luar saja James?" tanya Laura bingung ketika James membimbingnya ke arah private room restoran itu. "Jangan, saya takut kegep anak kampus yang kebetulan lewat sini. Sebagian besar mahasiswa kalau hangout ke mall ini," jawab James. James memesan menu untuk mereka berdua sambil menanyakan apa menu favorit Laura. Setelah waitress keluar ruangan untuk menyiapkan pesanan mereka, James pun mengangkat Laura ke pangkuannya dan memeluknya. "Badanmu terlalu ringan sayang, benar-benar perlu tambahan gizi deh," ujar James sambil menciumi jemari Laura yang membuat Laura geli dengan sentuhan bibir James. "Oh ya, abis makan nanti aku mau minta tolong ke kamu, mau ya?" Laura mengerutkan keningnya dan bertanya balik, "Minta tolong apa ya?" "Ada deh, entar juga kamu tahu. Kita makan dulu yang kenyang," jawab James menambah rasa penasaran Laura. "Kamu nggak gerah, kan belum mandi, sayang?" Asteris tanya Laura. "Gak terlalu sih soalnya kena AC terus dari pagi banyakan aktivitas indoor," jawab James sambil menimang-nimang Laura di pangkuannya. Dan memang aroma tubuh James masih segar, parfum yang dia pakai parfum mahal yang awet. Menu yang mereka pesan pun datang juga. Mbak waitressnya menatap iri pada Laura saat melihat James memangkunya dengan mesra. Penampilan James memang menggoda dan mengundang tatapan kagum kaum hawa. Apalagi James royal sekali memesan menu dan private room. Laura beranjak duduk ke sebelah James supaya mereka lebih nyaman untuk makan. James lah yang melayani Laura menggrill daging di panggangan dan menaruhnya di piring Laura. Rasanya sungguh lezat. Laura memuji skill James memasak barbecue.